Halo, bertemu lagi bersama kami di Podcast Bisu, bincang seru bareng guru. Ya, tentunya bersama saya Greg dan ditemani oleh teman saya yang satu ini, Kak Agnes. Halo, senang sekali kita dapat bertemu lagi di acara yang selalu dinanti dan pastinya selalu memberikan ilmu dan informasi yang berguna bagi teman-teman semuanya. Pada kali ini tentunya kita akan membahas tentang pendidikan yang tidak lepas dari profesi guru itu sendiri ya, Kak. Ya, betul sekali. Guru sangat berperan penting dalam pelaksanaan jalannya pendidikan. Tak usah berlama-lama, langsung saja kita panggilkan narasumber kita yang satu ini. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mas Silakan, Ibu. Agnes. Nah, dilihat dari penampilannya teman-teman pasti tahu. Ya, betul sekali. Beliau adalah guru sekolah dasar. Apa kabar, Ibu? Baik, Mas. Saya senang sekali kalau bisa berbicara dengan guru-guru hebat, sangat-sangat berenergi dan bersinar, Ibu. Memberikan aura-aura yang sangat-sangat positif. Ya, seperti tidak ada aura-aura negatif ya, Kak. Ya, betul sekali, Kak. Tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke dalam inti pembicaraan kita pada hari ini. Ya, sudah siap, Ibu? Mbak, Ya, sudah siap ya. Mari kita mulai pertanyaan yang pertama. Mengapa sih Ibu tertarik dengan profesi guru? Sedangkan dari segi finansial, gaji guru relatif rendah dibandingkan pekerjaan lainnya, seperti pegawai kantor, pengusaha yang memiliki gaji yang lebih tinggi dibandingkan guru. Apa sih yang mendasari Ibu untuk memilih profesi tersebut? ya, akan saya jawab. Pada awalnya saya tertarik menjadi seorang guru adalah karena saya sangat tertarik dengan dunia anak-anak yang penuh canda, penuh tawa, dan kepolosan mereka masing-masing. Nah, di samping itu saya pengen mendidik anak-anak supaya menjadi lebih baik lagi. Nah, karena di sini menjadi seorang guru itu juga memerlukan ketekunan, keterampilan, dan ketelatenan, karena sebagai seorang guru itu penting bagi keberhasilan anak didiknya di masa yang akan datang. Ya, saya sangat setuju dengan pendapat Ibu, karena pada dasarnya menjadi guru memang memerlukan panggilan hati untuk mendidik, panggilan peduli terhadap generasi kedepannya, untuk mengubah dan mencerahkan kehidupan kelak. Itu Kak Agnes. Dengan hati ya, bukan dengan gaji. Iya, tentu saja. Jadi ya bukan hanya ibarat tugas pokok rutinitas saja. Nah, pemikiran guru yang seperti ini perlu kita pupuk. Menjadi seorang guru itu tidak hanya memberikan ilmu, tetapi harus mendidik dan membimbing anak didiknya hingga mereka dapat mencapai tujuan hidupnya. Ya, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, ketika profesi guru sudah menjadi panggilan hati, tidak ada alasan lagi untuk menjadikan keterbatasan atas ketidakmampuan dalam mendidik. Karena sejatinya dengan keluasan hati dan bersedia belajar dari pengalaman untuk memperbaiki masa mendatang, apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan kemampuan tersebut agar bisa terus berkembang dan mengikuti perkembangan zaman? Baik, untuk mengasah dan menambah pengetahuan dan menambah ilmu, kami sebagai seorang guru itu juga sebetulnya menjadi seorang guru tidak boleh berhenti sampai di sini saja, tetapi harus belajar dan terus belajar. Caranya adalah mungkin dengan mengikuti atau terlibat dalam kelompok kerja guru yang diadakan oleh kecamatan, pemerintah maupun oleh sekolah sendiri. Ya, lalu dengan workshop, lalu juga bisa dengan kita selalu mengikuti teknologi yang berkembang sekarang ini, lebih-lebih sekarang masa pandemi, ya. Jadi seorang guru harus dituntut untuk belajar, lebih-lebih belajar dalam teknologi seperti itu. Ya, sangat inspiratif ya.
Nah, pasti setiap murid memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda-beda ya, Bu. Ada yang lemah dalam pelajaran matematika, tetapi unggul dalam bidang olahraga. Nah, bagaimana cara Ibu mengatasi murid yang seperti itu? Nah, sekali lagi bahwa seorang siswa, semua anak itu unik, ya. Jadi kita harus memperlakukan anak itu sendiri-sendiri. Anak itu sebagai pribadi yang unik. Misalnya ada anak yang lemah dalam matematika, seperti yang diutarakan tadi, maka kita perlu mungkin memberi waktu khusus bagi anak tersebut. Kita beri latihan-latihan sendiri agar anak itu terasah keterampilannya dalam hal matematika. Seperti itu. Ya, sangat betul itu, Kak. Ya, ternyata narasumber kita adalah guru yang baik ya, Kak. Ya, Sangat betul sekali, Kak. pengertian dan memahami karakter setiap siswanya. Ya, sangat betul. Guru harus pintar dalam memberitahu bahwa bakat dan minat siswa tersebut memiliki peran yang besar dalam suatu proses pembelajaran itu sendiri. Bakat dan minat itu siswa itu juga tentunya juga sangat berperan dalam proses menentukan karir mereka pada masa yang akan datang. Lalu, mengapa seorang guru harus memiliki kemampuan dan kompetensi-kompetensi tersebut ya, Bu? Karena pada dasarnya seorang guru itu bertanggung jawab sepenuhnya pada proses pembelajaran. Guru atau pendidik itu merupakan orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain, juga harus bisa menjadi panutan, baik itu perkataannya, perbuatannya, ya, dimanapun berada. Jadi guru itu harus bisa atau harus mampu untuk menjadi panutan, ya. Dengan kata lain, pendidik adalah orang yang lebih dewasa, yang mampu membawa peserta didik ke arah yang lebih baik, ya, menuju kedewasaan pribadi maupun kemampuan akademiknya. Ya, terkait yang dikatakan Ibu tadi, guru itu harus menjadi model atau teladan bagi siswa-siswanya. Nah, seberapa pentingkah guru harus menjadi panutan bagi murid-muridnya? Baik, profesi seorang guru itu melekat 24 jam pada pribadi guru itu. Jadi dimanapun mereka berada, dia tetap menjadi seorang guru, ya. Maka guru itu harus bisa, harus mampu membawa diri, ya, dimanapun mereka berada, sehingga seorang guru itu bisa menjadi panutan yang baik bagi anak didiknya. Ya, memang betul, karena pada dasarnya anak-anak seusia sekolah itu memiliki sifat peniru. Jadi apa yang orang dewasa contohkan akan serta-merta diikuti pula, tak terkecuali perilaku pada gurunya. Kepribadian guru merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan para peserta didiknya. Guru harus bersungguh-sungguh menjadi pendidik yang mampu memberikan teladan, bukan hanya sekedar menjadi pengajar. Pada kali ini sering, Bu, kita mendengarkan kasus tentang guru-guru yang menyimpang, tentang kode etik dan kompetensi-kompetensi yang seharusnya dimiliki seorang guru itu tersendiri. Apa pendapat Ibu terkait dengan kasus-kasus tersebut, Bu? Menurut pendapat saya, bahwa seorang guru itu harus mampu untuk membawa dirinya menjadi seorang pendidik. Kalau mereka sudah melakukan perbuatan yang misalnya melanggar norma-norma, nah sebaiknya itu guru itu segera berubah, ya, segera berubah, karena sebagai seorang guru adalah panutan dan sebagai contoh bagi murid-muridnya, seperti itu. Ya, benar sekali, Bu. Seharusnya menjadi seorang pendidik harus memiliki kepribadian yang baik yang dapat ditiru dan diteladani oleh anak didiknya.
Kalau guru saja tidak dapat memberikan contoh yang baik, maka siswa juga tidak dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti ada peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari, yang memiliki makna bahwa apapun yang dilakukan oleh guru akan ditiru serta-merta oleh muridnya itu. Pasti Bisu Lovers banyak yang bercita-cita menjadi seorang tenaga pendidik. Pastinya dong Kak. Ya, pastinya banyak yang penasaran tentang suka dan duka menjadi seorang guru. Ibu boleh menceritakan suka dan duka pengalaman menjadi seorang guru. Yang pertama, sebagai seorang pendidik menjadi seorang guru, saya rasa lebih banyak sukanya dibanding dukanya. Karena setiap hari kita akan menjumpai hal-hal yang baru. Pasti kita setiap hari menjumpai hal-hal yang baru, hal-hal yang menyenangkan. Ya, jadi sebagai seorang guru itu tidak bosan. Ya, lalu kita selalu ceria bersama anak-anak didik kita. Mungkin kalau dilihat dari dukanya, lebih-lebih pada masa pandemi ini ya, kita dituntut untuk belajar dan terus belajar. Ya, lalu juga mungkin guru itu mengajar selama 24 jam. Kadang kita menjadi lelah dan kita kadang sangat kesulitan karena kita tidak bisa bertemu langsung dengan anak-anak. Nah, semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa mengatasi semua sehingga kita bisa belajar bersama anak-anak yang pastinya itu sangat menyenangkan. Amin, amin. Nah, sebelum mengakhiri podcast kali ini, Ibu boleh memberikan suatu pesan-pesan untuk calon tenaga pendidik di luar sana, terlebih bagi Bisu Lovers nih. Baik, pesan saya, jangan lelah untuk belajar dan mengajarlah dengan hati. Ya, kalau kita mengajar dengan hati, kita bekerja dengan hati, maka segala kesulitan itu pasti akan bisa kita hadapi dan juga semuanya menjadi indah dan menyenangkan. Seperti itu. Sangat memotivasi ya Kak. Ya. Semoga calon peserta didik di luar sana menjadi lebih semangat dan termotivasi untuk selalu giat belajar guna meraih cita-cita dan harapan yang mereka inginkan. Ya. Nah, nggak terasa ya, kita sudah di penghujung acara. Iya nih Kak, sudah 15 menit kita menemani teman-teman semua di sini. Sudah saatnya kita berpamit nih Kak. Ya, sebelumnya kita ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada narasumber kita yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Sama-sama. Terima kasih ya Bu. Ya. Bisu Lovers, jangan bersedih, kita akan berjumpa lagi pada podcast selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.